Perkenalkan, nama saya Januar Dwi 0043. Saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan fasa bagian 2, yaitu diagram fasa biner dan Turner. Apa itu diagram fasa biner? Diagram fasa biner adalah jenis diagram fasa yang sangat umum, di mana suhu dan komposisi adalah parameter variabelnya, dan tekanan dijaga konstan, biasanya 1 atmosfer. Wujud solid biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani kecil, seperti alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Berkenaan dengan batas fasa, garis yang memisahkan bidang fasa liquid dan alfa plus liquid disebut garis liquidus. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut adalah garis liquidus di bagian atas ini. Kemudian fasa cair ada pada semua temperatur dan komposisi di atas garis ini. Selanjutnya garis solidus. Garis solidus terletak di antara daerah alfa dan alfa plus liquid. Di bawahnya hanya terdapat fasa padan. Berikut adalah garis solidus. Di bawahnya hanyalah tersisa fasa alfa padan. Untuk sistem biner dengan komposisi dan suhu yang diketahui pada kesetimbangan, setidaknya tersedia 3 informasi, yaitu ada fasa yang ada, komposisi fasa, dan presentasi atau fraksi fasa. Selanjutnya menentukan fasa yang ada. Penetapan fasa-fasa apa yang ada relatif sederhana. Kita hanya perlu menempatkan titik temperatur terhadap komposisi pada diagram dan mencatat fasa yang diberi label yang sesuai. Misalnya di gambar sebelah kanan, pada paduan komposisi 60% nikel dan 40% tembaga. Sini 60% nikel dan 40% tembaga. Pada suhu 1100 derajat Celcius. Ini ada suhu 1100 derajat Celcius. Titik A ini. Karena ini berada di dalam suatu wilayah, yaitu hanya ada fasa alfa, hanya fasa tunggal yang akan ada. Namun paduan nikel 30% berat, nikel 35% berat ada di sekitar sini, dan tembaga 65% berat pada suhu 1250 derajat Celcius. Ini ditujukan pada titik B, terdiri dari fasa alfa dan fasa cair atau liquid pada kesetimbangan. Kemudian menentukan komposisi fasa. Terdapat prosedur menentukan komposisi pada 2 fasa. Pertama, Thailand dibuat melintasi wilayah 2 fase pada suhu paduan. Dilihat pada gambar sebelah kanan, garis biru tersebut disebut sebagai Thailand. Kedua, perpotongan Thailand dan batas fasa di kedua sisi dicatat. Di sini ada perpotongannya di garis liquidus. Ini adalah titik perpotongan di garis solidus. Ketiga, ditarik garis tegak lurus dari perpotongan ke sumbu komposisi horizontal. Dari situ, komposisi masing-masing fasa bisa dibaca. Nah, garis putus-putus ini merupakan garis tegak lurus menuju ke bawah yang menentukan komposisi dari masing-masing fasa. Oke, contoh, perhatikan lagi pada paduan 35% berat nikel dan 65% berat tembaga pada suhu 1250 derajat yang ditujukan pada titik B yang terletak pada daerah alfa plus liquid. Jadi masalahnya adalah menentukan komposisi dalam persen berat nikel dan tembaga untuk fasa alfa dan fasa liquid atau cair. Thailand dibuat melintasi daerah fasa alfa plus liquid
seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian garis tegak lurus dari perpotongan Thailand dengan batas liquidus. Nah, ini bertemu dengan sumbu komposisi pada 31,5% berat nikel sini dan 68,5% berat tembaga, yang merupakan komposisi dari fasa cair atau liquid yang dinotasikan dengan CL, composition of liquid. Demikian juga untuk perpotongan garis solidus. Sini perpotongan garis solidus, kita menemukan komposisi untuk fasa larutan padat yang dinotasikan dengan Ca, composition of alpha, yaitu 42,5% berat nikel dan 57,5% berat Cu. Selanjutnya ada menentukan fraksi fasa. Namun kan tidak perlu. Untuk menentukan fraksi fasa liquid ditentukan dengan rumus WL atau WL sama dengan S per R plus F. Ini adalah S, yaitu jarak antara titik P ke garis solidus, dengan R adalah jarak dari titik B ke garis liquidus. Maka dari itu S didapatkan dengan C alpha dikurang C0. C alpha dan C0 sedang dibagi dengan C alpha dikurang C liquid. Kemudian untuk menentukan fraksi fasa alpha adalah dengan membagi W alpha sama dengan R dibagi R plus S. R di sini dan dibagi dengan R plus S, dan dapat dirumuskan menjadi C0 dikurang CL per C alpha dikurang CL. Kemudian masuk ke diagram fasa Turner. Apa itu diagram fasa Turner? Diagram fasa Turner adalah jenis diagram fasa yang memiliki 3 komponen pada temperatur dan tekanan yang konstan. Kemudian fraksi mol dari ketiga komponen pada diagram fasa Turner adalah fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C sama dengan 1. Ada gambar dari contoh diagram fasa Turner. Di ujung atas terdapat titik A, kanan bawah titik B, kiri bawah titik C. Yang di sebelah kanan ini menunjukkan semakin ke atas maka komposisi atau fraksi mol dari A meningkat. Sini 0,2, kalau di sini berarti komposisinya adalah 1. Kemudian kalau sisi sini menunjukkan fraksi mol dari B. Titik ini merupakan fraksi mol B berimbang 0, di sini merupakan 1 atau 100%. Dan sisi sebelah sini menunjukkan dari fraksi mol C. Cara menentukan fraksi mol. Contohnya adalah bagaimana menentukan fraksi mol pada titik P di sini. Pertama, kita membuat garis. Bisa dimulai dari fraksi mol dari A. Kita tarik garis lurus untuk memotong ke sisi fraksi mol A. Nah, kita dapatkan titik perpotongannya adalah di antara 0,4 dan 0,6. Maka dapat kita simpulkan titik tersebut adalah 0,5. Makanya fraksi mol A adalah 0,5. Kemudian kita tarik garis juga ke sisi fraksi mol B, mana menyentuh ke angka 0,1 di sini. Kemudian untuk fraksi mol C-nya sama, narik garis ke sisi fraksi mol C yang menunjukkan angka 0,4.
Ketika semua fraksi mol itu dijumlahkan, maka totalnya sama dengan 1. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.